Langit Brazil di atas Autodromo Internasional Ayrton Senna sore itu terasa berbeda. Bukan karena warnanya, melainkan karena suasana yang menggantung di udara. Seolah-olah sirkuit itu sendiri tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Aspal yang masih baru menyimpan panas dan sejarah yang belum sempat ditulis. Sementara nama Senna yang melekat di tempat itu membawa beban yang tidak ringan. Sebuah simbol kesempurnaan, keberanian, dan pengorbanan yang selama ini hanya bisa didekati oleh segelintir legenda. Di tengah atmosfer itulah, seorang remaja dari Jawa Tengah berdiri di grid. Helmnya menunduk, napasnya tenang, seakan kebisingan puluhan ribu penonton tidak pernah benar-benar sampai kepadanya. Namanya Veda Ega Pratama, dan meskipun bagi sebagian orang ia hanyalah rookie, hari itu ia datang membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar ambisi pribadi. Ketika lampu start akhirnya padam, dunia seakan berhenti sesaat sebelum kemudian meledak dalam raungan mesin yang memekakan telinga. Puluhan motor melesat bersamaan, saling berebut ruang menuju tikungan pertama yang terkenal sempit dan menurun. Sebuah titik yang sering menjadi penentu nasib bahkan sebelum balapan benar-benar dimulai. Di tengah kekacauan itu, Veda tidak memaksakan duri. Saat pembalap lain saling menutup jalur dan mengambil risiko besar, ia justru memilih menahan, membiarkan dirinya turun satu posisi demi menghindari kontak yang bisa mengakhiri segalanya dalam hitungan detik. Keputusan itu mungkin terlihat sederhana, bahkan konservatif, tetapi justru disitulah perbedaan mulai terlihat. Veda tidak sedang terburu-buru untuk menang di lap pertama, ia sedang membangun balapan. Pilihan-pilihan seperti itu bukan muncul begitu saja. Beberapa minggu sebelumnya di Buriram, Thailand, Veda datang sebagai nama baru yang nyaris tak diperhitungkan di Moto3. Dunia Grand Prix adalah tempat yang keras, penuh dengan pembalap muda berbakat yang sudah ditempa selama bertahun-tahun, dan biasanya seorang rookie hanya berusaha bertahan sambil belajar. Namun Veda melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak sekadar mengikuti ritme, ia ikut membentuknya. Ia bertahan di grup depan bukan karena kebetulan, tetapi karena ia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menunggu. Bahkan timnya mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya memiliki pembalap cepat, melainkan seseorang yang mampu membaca balapan seperti permainan catur yang bergerak dalam kecepatan tinggi. Ia bisa merasakan perubahan kecil pada motor, memahami bagaimana distribusi beban mempengaruhi grip di tikungan, dan menjelaskan masalah teknis dengan kejernihan yang jarang dimiliki oleh pembalap seusianya. Dari situlah, kepercayaan diri mulai tumbuh, dan momentum itu ia bawa ke Brazil. Namun, Brazil bukan sekadar kelanjutan cerita. Ini adalah ujian yang berbeda. Sirkuit baru berarti tidak ada data, tidak ada referensi, tidak ada zona nyaman. Dalam kualifikasi, banyak pembalap mengandalkan slipstream untuk mencuri waktu di lintasan lurus yang panjang, sebuah strategi umum di Moto3 yang sering menjadi penentu pole position. Veda bagaimanapun memilih jalan yang berlawanan. Ia keluar sendirian, tanpa bantuan siapapun. Sebuah keputusan yang membuat banyak orang meragukan perhitungannya. Tanpa slipstream, ia jelas akan kalah di sektor lurus, tetapi ia tampaknya tidak peduli. Fokusnya ada di tikungan, di sektor teknis, di tempat di mana keberanian harus dipadukan dengan presisi. Satu persatu tikungan ia lalui dengan gaya yang bersih dan terukur, melakukan pengereman terlambat, mengambil apex dengan akurat, dan membuka gas lebih cepat dari kebanyakan pembalap lain. Motor di bawahnya bergerak liar di batas traksi, tetapi ia tetap tenang, mengendalikan setiap gerakan seolah-olah semuanya sudah direncanakan sejak awal. Ketika catatan waktunya muncul dan menempatkannya di barisan depan, banyak yang terdiam, bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena cara ia mencapainya. Kembali ke balapan, suasana di lintasan semakin memanas seiring berjalannya lap. Grup depan menjadi semakin rapat, jarak antar pembalap hampir tak terlihat, dan setiap kesalahan kecil bisa berujung fatal. Benturan mulai terjadi, serpihan karbon beterbangan, dan beberapa pembalap kehilangan kendali. Di tengah semua itu, Veda tetap berada di jalurnya. Ia beberapa kali terdorong keluar racing line, tetapi selalu kembali tanpa panik. Ada ketenangan dalam caranya bergerak, sesuatu yang kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang sedang berjuang untuk bertahan. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih. Namun tidak semua orang di lintasan memiliki cerita yang sama. Di belakang, rekan senegaranya Hakim Dhani sedang mengalami balapan yang jauh lebih berat. Sejak awal akhir pekan, ia sudah bergulat dengan berbagai masalah, dari teknis hingga mental.
Adaptasi yang tidak berjalan mulus dan tekanan untuk tampil baik membuatnya kesulitan menemukan ritme. Di tengah grup yang padat dan agresif, setiap usaha untuk maju selalu terhenti, seolah-olah lintasan itu menolak memberinya ruang. Ketika balapan berakhir, emosinya tidak lagi bisa ditahan. Tangisnya pecah di Parc Ferme, menjadi gambaran nyata betapa kejamnya olahraga ini. Di satu sisi, ada Veda yang semakin dekat dengan podium. Di sisi lain, ada Danis yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa usaha keras tidak selalu berbuah hasil. Memasuki 5 lap terakhir, dinamika balapan berubah drastis. Waktu untuk menunggu telah habis, dan Veda menyadari bahwa jika ia ingin membuat perbedaan, inilah saatnya. Ia mulai meningkatkan intensitas, memanfaatkan setiap celah yang muncul, sekecil apapun itu. Ia tahu bahwa motor Hondanya tidak sekuat KTM di lintasan lurus, sehingga ia mengalihkan pertarungan ke tikungan. Ia masuk lebih dalam, mengambil garis yang tidak biasa, dan memaksimalkan akselerasi saat keluar tikungan. Satu persatu posisi mulai ia ambil, hingga akhirnya ia berada di tengah pertarungan sengit untuk posisi ketiga. Di depannya, dua pembalap coba mempertahankan posisi, sementara di belakang tekanan terus datang tanpa henti. Lap terakhir menjadi penentu segalanya. Di lintasan lurus terakhir, Slipstream kembali memainkan perannya, dan rival di belakangnya mencoba memanfaatkan momen itu untuk menyalip di detik terakhir. Dalam situasi seperti itu, banyak pembalap akan panik, tetapi Veda tetap tenang. Ia merunduk lebih dalam di atas motor, mengurangi hambatan udara semaksimal mungkin, dan memaju mesin hingga batasnya. Detik-detik terasa melambat, suara mesin seakan memanjang, dan seluruh perhatian tertuju pada garis finish yang semakin mendekat. Ketika akhirnya ia melintasi garis tersebut di posisi ketiga, bukan hanya sebuah podium yang ia amankan, tetapi juga sebuah pernyataan. Namun, cerita hari itu belum selesai. Di Parc Ferme, di tengah euforia dan kelelahan, sebuah momen terjadi yang mengubah segalanya. Seorang sosok mendekat, Marc Marquez, legenda hidup MotoGP yang telah meraih begitu banyak gelar dan dihormati di seluruh dunia. Ia tidak sekadar lewat atau memberikan salam singkat. Ia berhenti, menatap Veda dan menepuk pundaknya. Gestur sederhana, tetapi syarat makna. Dalam dunia balap, pengakuan dari seseorang seperti Marquez bukanlah hal kecil. Itu adalah sinyal bahwa apa yang baru saja terjadi di lintasan bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang layak diperhatikan. Sejak saat itu, nama Veda Ega Pratama tidak lagi hanya beredar di kalangan penggemar Indonesia. Ia mulai masuk dalam percakapan global, disebut-sebut sebagai talenta yang patut diawasi oleh tim-tim besar. Podium di Brazil menjadi lebih dari sekadar hasil. Ia menjadi simbol bahwa seorang pembalap dari Gunung Kidul bisa berdiri sejajar dengan yang terbaik di dunia. Namun di balik semua itu, satu hal tetap jelas, ini baru permulaan, musim masih panjang, tantangan akan semakin berat, dan para rival pasti akan datang dengan persiapan yang lebih matang. Tetapi jika ada satu hal yang telah Veda buktikan hari itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang di tengah tekanan, untuk menunggu waktu yang tepat, dan untuk menyerang ketika kesempatan akhirnya datang. Dan dalam dunia balap yang penuh ketidakpastian, kombinasi seperti itu bukan hanya berbahaya, ia adalah awal dari sesuatu yang besar.